Tiga. Baik Bapak Ibu, selamat pagi. Hari ini kami akan melakukan percakapan coaching dalam rangka coaching untuk supervisi akademik. Pada kesempatan ini saya dan rekan sejawat saya Pak Rikar, selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Kami akan melaksanakan observasi hari ini, tapi sebelum observasi kami akan melakukan kegiatan pra-observasi dengan beberapa pertanyaan coaching yang diharapkan bisa bermanfaat untuk rekan saya ini dan untuk kelancaran proses observasi sebentar. Baik Pak Rikar, selamat pagi. Selamat bertemu. Bagaimana kabar hari ini Pak Rikar? Kabar luar biasa. Luar biasa. Baik Pak Rikar, terima kasih sudah berkenan bisa berkolaborasi dan bersedia untuk diobservasi oleh saya selaku rekan sejawat dalam rangka tujuan yang baik, perbaikan kualitas pembelajaran dan seterusnya. Baik Pak Rikar, untuk tidak memperpanjang waktu, kita mulai kegiatan kita hari ini sebelum observasi dengan kegiatan pra-observasi. Yang akan saya observasi adalah Bapak Rikardus Suryanto Nambut, guru mata pelajaran matematika kelas 9, dan kita akan melakukan observasi di kelas 9H pada pukul 8 sampai 9.20 hari ini. Baik, Pak Rikar, sebelum kita observasi, izinkan saya untuk bertanya. Oke. Semangat ya Pak Rikar ya? Siap. Baik Pak Rikar. Pak Rikar mengajar mata pelajaran matematika dan sebentar akan diobservasi di kelas 9H. Iya. Kalau boleh tahu Pak Rikar, materi apa yang akan Pak Rikar berikan di kelas ini? Iya. Baik, untuk hari ini Pak Yohan, materi yang akan saya bawa di kelas itu tentang persamaan kuadrat. Oke. Materi persamaan kuadrat. Untuk topik yang pertama ini, tujuannya langsung saya jelaskan. Langsung saja. Ya, tujuan pembelajaran. Tujuan yang pertama ada 3 kakak. Tujuannya yang pertama, siswa-siswi peserta didiknya dapat membedakan atau menentukan mana yang persamaan kuadrat dan mana yang bukan. Oke. Yang kedua, kakak Yohan, peserta didik mampu menentukan penyelesaian atau akar-akar, kalau di matematika akar-akar persamaan kuadrat. Oke. Dan yang ketiga, kakak Yohan, peserta didik mampu menyusun kembali persamaan kuadrat ini. 3 itu kakak Yohan. Baik, terima kasih. Kita sudah dapatkan poin tentang tujuan pembelajaran dan submateri yang akan dibahas di kelas itu. Berikutnya Pak Rikar. Pak Rikar tahu sendiri kelas itu seperti apa. Iya. Tentu ada beberapa area pengembangan yang mau dicapai. Kira-kira menurut Pak Rikar, berdasarkan materi yang Pak Rikar mau berikan, kira-kira area mana yang perlu Pak Rikar kembangkan di kelas yang akan Pak Rikar masuk sebentar? Area maksudnya ini Di dalam kelas, dalam proses pembelajaran ya. Iya. Bisa satu saja, bisa fokus di satu saja, bisa mungkin lebih dari satu. Saya ambil contoh berikan, misalnya areanya misalnya metode pembelajaran, atau mungkin selama ini mungkin kesepakatan kelas mungkin belum terlalu maksimal, atau mungkin manajemen kelas yang ya. Baik. Memang selama ini kan sudah pertemuan yang keberapa di awal-awal dulu itu kita di kelas itu sudah buat kesepakatan kelas. Oke. Nah, tinggal itu nanti kita tingkatkan manakala ada anak-anak yang melanggar kesepakatan kelas itu diingat. Kemudian yang kedua itu manajemen kelas. Oh iya. Ini di dalam kelas ini cara belajar anak-anak itu macam-macam sekali. Oke, karena kebutuhan belajar mereka berbeda. Sehingga manajemen kelasnya itu yang memang perlu saya tingkatkan. Nah, itu prioritas. Bagaimana mensiasati, bagaimana mengubah pembelajaran di kelas itu akan apa yang kita harapkan itu tercapai baik. Kemudian metode ini untuk materi ini, dan itu yang saya berarti strategi yang cocok sebentar kira-kira seperti apa? Mungkin dengan metode ceramah kah atau apa? Ya, strategi ini
yang saya kembangkan di kelas itu biasanya itu diskusi kelompok. Diskusi kelompok ya. Jadi diskusi kelompok, kemudian diskusi kelas, anak-anak nanti presentasi. Ini tujuannya semata-mata agar anak-anak punya berani tampil, mampu mempertanggungjawabkan. Adakah sesi tanya jawab setelah itu? Ada namanya umpan balik dari kelompok lain untuk kelompok, misalnya sudah diskusi langsung presentasi, habis itu disertai dengan umpan balik atau setelah diskusi kelompok dan setelah presentasi. Itu ada itu satu kesatuan. Jadi dalam pembelajaran itu metode itu satu kesatuan dari penjelasan materi, tujuan, habis itu materinya apa, kemudian metodenya apa, itu disampaikan diskusi itu. Nah, setelah diskusi itu tidak sampai di situ kata. Jadi anak-anak itu saya latih untuk mempertanggungjawabkan hasil diskusi dengan cara presentasi di depan kelas. Nah, kemudian teman-teman lainnya kekayuan itu diberi kesempatan juga untuk menanyakan hal-hal yang tidak dipahami. Jadi ada berkomentar juga boleh, berkomentar boleh, beri masukan boleh. Jadi selalu ada sesi itu. Baik, saya pikir demikian Pak Rika. Terima kasih banyak untuk informasi dalam akun ini, dalam kegiatan observasi sebelum kita ke kelas nanti. Terima kasih banyak sekali lagi, kita bertemu di kelas akan itu. Selamat ya. Oke. Tutup. Lebar model 8 cm dan panjang sebenarnya kapal adalah 250 meter. 2.500 cm ini kami ambil karena untuk mendapatkan lebar yang sebenarnya itu harus satuannya itu harus sama, jadi kami bawa ke sentimeter dan hasilnya 2.500 cm. Terus jawabannya, lebar sebenarnya berbanding dengan lebar model senilai dengan panjang sebenarnya berbanding dengan panjang model. Lebar sebenarnya sama dengan panjang sebenarnya berbanding panjang model kali lebar model. Lebar sebenarnya sama dengan 2.500 dibagi 50 kali 8. 50 dan 8 habis dibagi 2. 50 dibagi 2 25, 8 dibagi 2 4. Jadi 2.500 bagi 25 sama dengan 250 dikali 2.500 bagi 25 sama dengan 100 dikali 4 sama dengan 400 cm. Jadi lebar sebenarnya itu adalah 400 cm. Terima kasih, selamat siang teman-teman. Kami sudah melakukan kegiatan observasi di dalam kelas tadi. Sukses untuk Pak Rika. Kegiatan pembelajaran tadi sudah berjalan dengan sangat luar biasa, dan saatnya kita akan melakukan percakapan coaching pasca observasi di kelas 9H tadi untuk mata pelajaran matematika yang diampu oleh Pak Rika. Baik Pak Rika, selamat sekali lagi. Terima kasih banyak sudah bersedia mempersilakan saya masuk di dalam kelas. Ya. Baik, Pak Rika, kita sudah masuk ke sesi pasca observasi untuk beberapa penguatan berikut melalui pertanyaan. Yang pertama, Pak Rika, kira-kira bagaimana refleksi dari Pak Rika setelah observasi tadi, setelah melaksanakan proses tadi? Iya. Jadi kalian tahu sendiri dari bagaimana di dalam kelas itu, dia memang yang menjadi refleksi pribadi saya itu memang bagaimana manajemen kelas itu betul-betul penting sekali dan perlu kita tingkatkan. Ya, karena di dalam kelas itu banyak sekali cara belajarnya anak-anak itu yang bermacam-macam. Ada anak-anak yang tadi yang mungkin lebih aktif, ada tadi yang hanya pasif saja, ada yang aktif, ada yang pasif. Tapi ketika diberikan pendampingan tadi saya lihat mereka mulai pada saat presentasi juga ada yang mungkin masih belum terlalu percaya diri. Jadi ada yang aktif, ada yang pasif, ada yang memang itu seperti itu kan. Nah, di refleksi saya dan itu yang manajemen yang perlu saya tingkatkan itu bagaimana mengaktifkan yang baik
Kalau begitu Pak Rika, setelah mendengar refleksi singkat tadi, kira-kira rencana pengembangan yang mau Pak Rika kembangkan tadi itu sudah bisa berjalan dengan baik atau tidak, kira-kira secara umum saja? Mulai dari kesepakatan kelas tadi yang dibuat, lalu ada manajemen kelas yang mau dikembangkan tadi, kira-kira menurut Pak Rika sudah? Memang mulai dari awal itu dari kesepakatan, kemudian bagaimana pembelajaran itu tidak 100% seperti yang kita harapkan. Baik, ya. Tetapi paling tidak ada hal-hal yang kita inginkan yang anak-anak itu berjalan seperti Kakak Yohan lihat tadi pada saat diskusi bagaimana anak-anak yang hebat itu mempresentasikan yang pertama adalah hasil diskusi mereka. Itu kelihatan. Kemudian anak-anak yang memang tidak terlalu aktif yang memang kita pendampingan khusus terkait keaktifan mereka. Baik, mungkin ini berkaitan dengan tindak lanjut Pak Rika. Masukan dari saya, mungkin saya tidak terlalu fokus pada tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Pak Rika, karena Pak Rika sudah tahu persis seperti apa kemampuan anak-anak di dalam kelas. Mungkin itulah pentingnya yang namanya pembelajaran yang berbasis diferensiasi itu, karena sebenarnya pembelajaran diferensiasi itu bukan strategi, bukan metode, tetapi itu diserap ke dalam pembelajaran di mana yang Pak Rika sampaikan tadi bahwa anak-anak ini kan punya gaya belajar berbeda, punya kemampuan atau punya kebutuhan belajar yang berbeda. Sehingga saya ambil contoh Pak Rika, misalnya anak-anak mau mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Nah, mungkin saja kan ada anak-anak yang tidak aktif tadi, mereka tidak suka dengan presentasi kelompok berupa berupa mungkin PowerPoint. Mungkin mereka suka mau mempresentasikan kerja kelompoknya berupa gambar saja yang sesuai dengan konteks materi yang diberikan. Misalnya mereka bikin dalam bentuk gambar kah, atau sesuai dengan yang mereka, atau ada yang mungkin dikasih waktu dulu 1 malam atau berapa hari gitu untuk buat presentasi dalam bentuk video mungkin. Sehingga keterpenuhan kebutuhan belajar atau gaya belajar mereka itu bisa tercapai. Itu masukan dari saya. Mungkin saja bisa menjadi tindak lanjut dari Pak Rika. Baik Pak Rika, terima kasih banyak untuk waktunya. Saya sangat berharap Pak Rika juga bisa memberikan input untuk kami, untuk rekan-rekan yang lain, untuk kita belajar saling mensupport, saling motivasi untuk kami. Terima kasih Pak Rika, selamat berjuang, sampai bertemu lagi. Oke.